Pantas Kiwil belum bayar SPP sang anak, ternyata begini kondisi ekonominya sekarang. Komedian Kiwil akhirnya gerah juga dengan keluhan sang anak yang terus berkoar di media. Permintaan Nanda sang anak hanya soal pelunasan SPP di sekolah. Namun itu membuat malu komedian Kiwil dan akhirnya memberikan klarifikasi. Kehidupan komedian Kiwil seolah tak pernah lepas dari sorotan publik, terlebih kehidupan rumah tangganya yang kerap menimbulkan perseteruan yang berujung kontroversi. Kiwil juga ditegur, dituding ingkar janji setelah ia membereskan permasalahan rumah tangga dengan mengatakan akan lebih fokus untuk mengurus anak-anak. Seperti baru-baru ini, Kiwil kembali menjadi perbincangan hangat setelah tudingan terlantarkan buah hatinya. Sebut saja Nanda, buah hatinya dengan pernikahannya dengan Rohimah. Beberapa waktu lalu musibah kecelakaan menghantam Rohimah. Sontak saat ibunya kecelakaan, Nanda pun cepat-cepat menghubungi ayahnya Kiwil. Namun niat hati bongkar musibah Rohimah, Nanda malah gigit jari dengan sikap Kiwil. Nanda mengurai sikap Kiwil saat sang ibu ditimpa kemalangan. Nanda, putra sulung Rohimah, mengaku kecewa dengan sikap ayahnya Kiwil. Sudah rela menjadi tukang ojek untuk hidupi ibu dan adik-adiknya. Kini Nanda, anak Kiwil, ngamuk melihat ulah sang ayah. Nanda, anak dari Kiwil dan Rohimah, menyebut ayahnya berubah 180 derajat. Jangankan untuk memberi nafkah, Nanda menyebut jika sang ayah susah untuk dihubungi. Padahal ibunda Rohimah tak lain mantan ibu mertuanya baru saja meninggal dunia. Kiwil disebut tak ada itikat baik untuk datang melayat, bahkan mengucapkan duka saja tidak dilakukannya. Sikap Kiwil inilah yang membuat anak-anak Rohimah geram hingga menaruh rasa kecewa pada sang ayah. Sampai sekarang, ayah masih nggak ada kabar, nggak ada respon sama sekali. Dan itu yang bikin aku dan adik-adik itu kecewa banget, ucap Nanda. Padahal ayah itu ada pegang handphone, masa iya sih nggak mau baca? Bahkan respon untuk turut berduka cita saja nggak ada imbuhnya. Nanda pun tak bisa berbuat banyak dan entah harus bagaimana lagi menghadapi kenyataan ini. Ia bahkan sempat mempertanyakan terkait sikap acuh sang ayah kepadanya dan adik-adiknya. Itu yang dipertanyakan gitu. Masih punya hati nurani enggak? Masih punya rasa kemanusiaan apa enggak? Ucap Nanda. Bak tak tahan dengan tudingan miring yang kerap ditunjukkan kepadanya. Kiwil pun buka suara. Kiwil pun mengungkapkan apa yang terjadi sehingga anaknya nekat berkoar di sosial media tentang urusan nunggak SMB. Semua anak-anakku ya sama, mendapat perlakuan sama. Maksudnya mereka bukan anak kecil lagi. Memang dia harus tahu keadaan rumah tangga seperti ini. Harus jaga ibunya, harus jaga ayahnya juga gitu loh. Jadi jangan sebentar-bentar masalah ini dikeluarin ke ayahnya, tuturnya. Lantas ia juga menyebut seharusnya anak-anak tinggal mengirimkan pesan kepadanya jika memang memiliki masalah. Sebenarnya tinggal WA, tapi sekarang ini mengapa sampai itu terjadi? Intinya karena ketika gue selesaikan ya udah selesai, katanya. Sebenarnya nggak juga anak koar di media sosial. Sebelum ini udah diselesaikan duluan, kata Kiwil lagi. Ia juga menyinggung soal SPP anaknya yang menunggak kini sudah selesai dan tidak ada masalah lagi. Memang tanggung jawab saya, makanya saya selesaikan semua. Anak-anak udah tahu bahwa bapaknya ya kayak gitu, tapi nggak lepas lah. Pasti gue tanggung jawab. Cuma kadang-kadang bahwa mereka juga harus lebih dewasa, ngerti posisi bapaknya, ujar Kiwil. Ngobrol sama pihak sekolahan, saya sudah jelaskan alasannya kenapa, mereka paham, ucapnya. Meski begitu, Kiwil mengaku SPP sang anak masih belum bisa ia bayarkan karena kondisi ekonominya masih terseok-seok, belum dibayar. Baru sebatas ngobrol, memang ada jatah, mereka cuman memang belum turun, ujar Kiwil dalam tayangan YouTube Trans TV Official pada Rabu 15 Desember 2021. Seolah memberikan sanksi kepada anak-anaknya, Kiwil menyayangkan komunikasi yang terjalin hanya sebatas kebutuhan materi saja. Jadi jangan komunikasi sebatas materi. Nah ternyata sekarang udah kelihatan dia harus mandiri. Tapi saya udah ngomong sama anak-anak, janganlah curhat-curhat di media sosial, ujarnya. Saya bilang
sama anak saya yang paling gede. Tolong, kamu kan sudah dewasa, kasih pengertian dulu sama adik-adik. Posisi ayah seperti ini sekarang, kata Kewila. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.